Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas mengenai kondisi market XAU USD ya. Ini adalah seri lanjutan teman-teman dari mastering XAU USD karena ya saya lihat banyak banget trader pemula ya yang mereka trading saat kondisi market XAU USD itu tidak berpihak kepada mereka dan ujung-ujungnya mereka terkena MC teman-teman ya. Video ini saya buat ya berdasarkan pengalaman saya pribadi juga teman-teman dan banyak juga ya keluhan-keluhan dari teman-teman yang baru belajar trading. Ya, jadi untuk teman-teman yang baru nonton channel ini ya dan teman-teman merasa channel ini bermanfaat, teman-teman boleh like ya, boleh share ke teman-temannya yang lain dan jangan lupa juga di-subscribe karena kedepannya kita akan bahas hal-hal penting teman-teman ya dan kita juga akan bahas edukasi-edukasi yang pastinya bisa membantu teman-teman ya bisa trading di pasar forex dan juga gold teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan di video ini teman-teman yaitu mengenal kondisi market XAU USD ya. Sebagai trader teman-teman ya, kita wajib mengenali pair yang kita tradingkan. Contohnya tidak hanya di XAU USD, kalau teman-teman tradingnya di Euro USD ya atau GBP USD atau Bitcoin ya atau S&P 500 apapun itu ya, teman-teman wajib mengenali kondisi marketnya ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak kenal kondisi marketnya, maka ya peluang kita terjebak di pasar itu lebih besar teman-teman daripada peluang kita bisa profit di pasar. Saya beritahu seperti itu karena ya kalau kita trading kita wajib ya mengenali pair yang kita tradingkan itu seperti pasangan kita teman-teman ya. Kapan dia berpihak kepada kita, ya kapan dia tidak berpihak kepada kita, terus kapan kondisi market yang bisa kita tradingkan dan kapan ya kondisi market yang kita tidak bisa tradingkan ya. Jadi kita mulai dulu dari poin pertama ya. Kalau teman-teman mau mengenali kondisi market XAU ya. XAU-USD, pergerakan harga emas dunia ini itu sangat berpihak kepada yang namanya sentimen dan news ya. Jadi kalau teman-teman trading XAU-USD khususnya ya untuk teman-teman yang baru mencoba trading intraday atau swing, teman-teman wajib banget mengetahui sentimen dan news saat itu ya. Kenapa? Karena ini sangat berperan penting ya terhadap tradingan dan gaya trading teman-teman ya. Sentimen dan news itu biasanya menggerakkan harga market XAU. Contohnya apa? Perang ya. Terus apa? Perang dagang. Terus suku bunga, inflasi. Itu semuanya menggerakkan market XAU USD. Teman-teman pikir ya harga XAU itu bergerak karena dia naik-naik aja seperti ini ya bentuk higher high higher low. Enggak, di sini ada maksudnya guys ya. Ketika harga naik ini ada maksudnya. Ketika market mengalami kenaikan, teman-teman boleh cek sentimen dan newsnya. Apakah ya sentimen dan news saat itu sedang buruk untuk US dollar? Contohnya seperti dipotongnya suku bunga ya, atau perang dagang atau perang sungguhan teman-teman. Pasti ada jawaban di balik pergerakan kenaikan ini ya. Selain itu ya teman-teman mengenal dari segi sentimen dan newsnya. Ini yang kedua teman-teman. Teman-teman wajib mengerti struktur secara garis besar ya atau biasa disebut sebagai higher time frame structure. Kenapa ya higher time frame structure ini sangat penting teman-teman? Karena higher time frame structure ini menyangkut dua hal teman-teman ya. Ini menyangkut dua hal. Yang pertama itu adalah tren ya. Tren market saat itu ya, market trend atau current market trend. Ini saya buat aja ya, Mak. Current market trend ya. Terus yang kedua ya, ini adalah trader bias ya atau bias trader. Nah, kalau teman-teman memahami higher time frame structure, maka teman-teman bisa mengerti keadaan market saat itu dan juga teman-teman bisa mengerti bias ya secara garis besar. Ya, contoh kayak misalnya ya XAU USD sedang mengalami penurunan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya market trendnya saat ini sedang membentuk apa? Oh, swing low dan swing high. Ya, di sini juga sudah buat swing low. Maka target teman-teman itu apa? Ya, teman-teman mencari ya current market trendnya. Oh, harga sekarang sedang mengalami kenaikan seperti ini. Ya, harga sedang mengalami kenaikan. Maka yang kita cari itu apa? Sell lanjutan teman-teman. Kenapa? Karena current market trendnya secara keseluruhan harga sedang bearish. Ya, dan bias teman-teman ini sangat
penting banget ya ketika teman-teman melakukan buy sekalipun ya saat market sedang turun teman-teman mengerti bahwa ini buy-nya adalah buy yang sementara yang artinya teman-teman tidak bisa hold jangka panjang ya yang bisa teman-teman hold jangka panjang itu apa yang teman-teman bisa hold jangka panjang itu adalah ya current market trendnya yaitu major trendnya atau tren saat itu yang sedang terjadi. Ya kalau sell maka teman-teman holding sell. Kalau buy teman-teman saat itu sedang holding buy seperti itu. Ya, yang paling terpenting itu ini sih. Ya, yang paling terpenting itu adalah sentimen dan newsnya. Kalau teman-teman sudah mengerti dengan sentimen dan news, maka teman-teman bisa trading higher time frame structure dan teman-teman ya lebih matang di pasar ya yang artinya apa? Yang artinya ketika teman-teman mengerti dua hal ini ya teman-teman ya tidak akan terpengaruh ya, terpengaruh trader lain ya. Ini adalah kebiasaan dari trader pemula teman-teman yang saya lihat ketika dia analisa contoh lah kayak teman-teman ya analisa pasar lagi naik nih oh ini pasar lagi naik saya prediksikan saya bakal buy di sekian 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 ya tiba-tiba keluar analisa dari temannya ya atau teman-teman yang lain atau trader yang lain atau mentor yang lain ya yang menyebutkan bahwa market bakalan turun ya. Teman-teman di sini ya ini teman-teman ya. Ini teman-teman memperkirakan harga XAU USD akan naik ya. Karena secara market ya sentimen ya market conditionnya juga trader bias serta current market trendnya ini memang menunjukkan kenaikan. Teman-teman sudah benar nih ya. Tetapi ada mentor di luar sana ya, ada orang di luar sana yang memberikan pandangan mereka ya bahwa market XAU itu siap-siap untuk turun. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya teman-teman tidak berani entry buy, malah teman-teman apa? Entry sell. Ya, ketika teman-teman entry sell bukannya dapat profit tapi teman-teman dapat kerugian. Ya, mereka salah nggak? Yang memberikan analisa ini salah nggak? Tentu saja tidak teman-teman. Ya, karena setiap trader itu punya pandangannya di market. Ya, mungkin saja teman-teman dengan saya itu berbeda pandangannya. Ya, tetapi apa? Tetapi ya kita punya keyakinan kita masing-masing teman-teman. Yang dimana teman-teman juga wajib mengerti tentang sentimen dan juga higher time frame structure. Ya, kalau teman-teman sudah mengerti contoh kayak misal teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk buy, teman-teman melihat higher time frame structure-nya lagi buy, ya teman-teman juga lihat sentimennya lagi dukung untuk buy. Teman-teman entry buy ketika yang lain datang ya ngasih eh, pandangan mereka ya bahwa market bakalan turun, teman-teman nggak akan peduli ya. Ya teman-teman stick dengan trading plan-nya. Teman-teman stick dengan rencana trading yang teman-teman sudah buat dari awal. Teman-teman tinggal fokus buy aja. Mau mereka bilang sell sideways atau apapun itu. Kalau teman-teman sudah meyakini dan teman-teman sudah analisa bahwa market ini bakalan naik, maka teman-teman tetap akan buy. Apapun kata-kata mereka di luar sana. Ya, kelihatan jelas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ya belajar ya dan juga trading di XAUUSD, teman-teman wajib mengerti ya dari kondisi marketnya. Ya, ini kita bahas mengenai dua faktor yang mempengaruhi kondisi market XAUUSD, naik, turun ataupun sideways ya. Nah, ini kita masuk ke part selanjutnya teman-teman ya yang dimana ada dua kondisi market teman-teman ya yang wajib teman-teman perhatikan. Ya, yang pertama itu ini ada kondisi market XAU ya. Yang pertama itu ya ini adalah momen saat market sedang trending ya. Yang kedua momen market sedang sideways ya. Nah, dua hal ini teman-teman wajib gunakan ya dan wajib ketahui saat keadaan market seperti dua hal ini ya yang dimana market XAU itu ya dia kalau lagi trending itu trending banget teman-teman kalau misalnya teman-teman pernah lihat harga XAU naik terus ini naik terus ya karena sentimen dan perang jadi naik terus teman-teman ya atau dia turun terus ya dia turun terus seperti ini ya kalau misalnya market sedang trending ini adalah waktu ya yang dimana-mana teman-teman wajib trade sebenarnya kenapa karena kalau marketnya sedang trending ini gampang banget ya. XAU USD itu sangat respect ya breakout patternnya. Jadi ketika teman-teman lihat ya XAU USD sudah mengalami kenaikan seperti ini, turun breakout, ini teman-teman tinggal siap-siap buy. Teman-teman bisa buy di sini atau teman-teman bisa buy ketika dia retest ke bawah ya. Ketika dia sudah breakout ya harga itu pasti respect breakoutnya dia pasti naik lagi teman-teman. Ini adalah pola dari XAU USD. Begitu juga ketika XAU USD sedang turun ya naik breakout teman-teman bisa entry sell di breakoutnya atau retest entry sell ya.
Ini adalah pola ya yang dimana teman-teman bisa manfaatkan ya, dan sebenarnya ini wajib teman-teman trading ya ketika market sedang tren. Ini kondisi market yang sangat-sangat menguntungkan teman-teman. Ya kalau kita lihat di chart ya, ini adalah chart XAU USD sejak dovish ya teman-teman ya. Dan juga ekspektasi pemotongan suku bunga di Amerika naik ya. Ditambah lagi juga perang dagang antara China dan Amerika, teman-teman. Teman-teman bisa lihat marketnya trending ke atas seperti ini. Nah, ini adalah waktu teman-teman untuk buy, 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 ya. Breakout buy, ya. Breakout buy. Ya, di sini juga ada breakout buy, breakout buy, ya. Breakout buy, ya. Banyak banget di sini yang sell kemarin ya. Ujung-ujungnya apa? Ke wipe ya teman-teman ya. Tertahan di support, harga naik lagi, di breakout buy lagi, ya. Breakout buy lagi. Ya, breakout buy lagi. Maka teman-teman bisa lihat ya, market yang trending seperti ini sangat menguntungkan kita sebagai trader. Ya, begitu juga ketika polanya bearish, teman-teman. Ya, ketika market sedang mengalami penurunan, ya, maka teman-teman cari pola, ya, atau structure sell, ya, breakout sell, breakout sell, breakout sell, ya, seperti itu. Ya, jadi trending itu adalah pola di mana ya teman-teman sebenarnya wajib banget untuk trade, ya, dan teman-teman wajib juga untuk meresikokan ya keuangan teman-teman demi mendapatkan keuntungan, yang artinya teman-teman tetap on track ya, tidak ketika teman-teman dapat misal sentimennya buy, structure buy, teman-teman langsung full margin enggak ya. Meresikokan yang saya maksudkan di sini adalah teman-teman tetap gunakan yang namanya risk to reward yang baik, teman-teman ya. Terus yang kedua itu adalah pola di mana sebenarnya teman-teman jangan trading, yaitu pola sideway ya. Pola sideway ini pola yang benar-benar tidak menguntungkan kita di market sebenarnya teman-teman ya. Kecuali teman-teman seorang trader yang tiktak ya. Kalau saya bahasa itu tiktak, yang area bawah, area atas ya. Sell di atas, buy di bawah, sell di atas, buy di bawah. Ketika market trending, pum SL ya, turun dikit sell lagi ya, pum SL lagi. Ya ini sudah pastilah trader-trader seperti ini banyak banget terkena stop loss di market, dan mereka banyak terkena MC, teman-teman. Jadi kalau misalnya sideway ya, pergerakan harga sideway, saran dari saya kurangi lot yang pertama, terus yang kedua teman-teman kurangi juga jumlah transaksinya yang biasanya bisa tiap hari, kadang sekali ya dalam satu minggu, atau misalnya dua kali dalam satu minggu, atau tiga kali dalam satu minggu. Kenapa? Karena market sideway ini sejatinya tidak akan pernah membuat kita untung besar, teman-teman ya. Ini polanya itu sangat tidak cocok untuk kita yang trading intraday, apalagi swing ya. Kalau teman-teman yang scalping mungkin oke-oke aja, bahagia-bahagia aja ya. Tapi kalau kita yang biasa ngincar ratusan pip, ribuan pip, ya pola seperti ini ya, ini adalah pola sideways, ini sangat tidak menguntungkan. Ya, teman-teman bisa lihat naik turunnya ini tidak beraturan, teman-teman. Ya, coba teman-teman bandingkan ya dengan pola seperti ini ya, yang dimana break, retest, break. Ya, kan lumayan nih. Tiba-tiba harga sideways ya. Menguntungkan nggak? Enggak, setengah aja dari pergerakan ini tidak ada, teman-teman. Ya, setengah aja dari pergerakan dari atas ke bawah ini itu tidak ada. Yang artinya pola-pola sideways seperti ini wajib teman-teman hindarkan sebenarnya. Ya, wajib teman-teman atur lagi tradingannya. Jangan terlalu cepat entry di market ya. Atur lotnya, atur atur ya transaksinya, dan juga atur emosinya ya. Ketika market sideways, banyak banget trader yang memaksakan entry, teman-teman. Yang ujung-ujungnya apa? Terkena stop out, terkena SL ya. Ujung-ujungnya apa? Terkena margin call. Banyak banget seperti itu ya. Jadi saran dari saya, teman-teman, kalau teman-teman mau trading ya, pahami dulu kondisi marketnya. Kalau kondisi marketnya sedang trending ya, maka teman-teman bisa manfaatkan entriannya. Tapi Bang ya, kalau misalnya kita lihat di XAU USD saat ini kan sentimennya sedang positif untuk US dollar. Tetapi teman-teman ya, ini adalah awal dari kuartal, teman-teman, dan juga awal dari bulan November, yang dimana ya di sini belum ada yang namanya initial break ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat market trending lagi, at least harga harus break 3.900 ya, dan jangan break di bawah dari 4.160. Jadi bagaimana sistemnya dan bagaimana cara trading ketika market sideways ya. Kalau teman-teman trading ketika market sedang trending, itu saya sudah yakin deh teman-teman sudah pandai ya, dan teman-teman sudah mengerti cara trading market yang saat trending ya. Trading market saat trending, maka teman-teman bisa buy saat breakout, sell saat breakout, retest gitu-gitu aja. Ya, tetapi kalau market sedang sideways, kalau saya pribadi, saya akan melihat beberapa area penting, teman-teman ya, seperti ini ya, terus juga di sini ya, terus juga di sini ya.
Maka saya akan siapin sell momentum saya karena saya tahu bahwa market saat ini sedang mengalami dampak ya negatif dari hawkish-nya The Federal Reserve, teman-teman. Jadi saya akan mempersiapkan dua entry sell terbaik saya di dua area ini ya. Kalau misal harga sudah capai ke 3.900, saya ada dua pilihan. Yang pertama saya take profit atau saya close partial ya. Close partial itu apa? Saya menutup transaksi saya itu setengah, teman-teman ya, atau 75% dari total lot yang biasa saya gunakan. Ya, jadi kalau misalnya market sedang sideways, maka saya akan fokus sell di high ya, buy di low. Seperti itu. Tetapi kalau marketnya sudah mulai menunjukkan penurunan seperti ini, ditambah lagi dengan sentimen yang masih positif untuk US dollar, maka saya lebih mengutamakan sell posisi, teman-teman ya, atau entry sell ya, apapun itu, short apapun ya. Jadi saya lebih mengutamakan sell, teman-teman. Kenapa? Karena saya tahu market conditionnya saat ini ya, ini market lagi sideways ya, kita butuh satu momentum untuk harga turun lebih rendah ya. Yang momentumnya apa? Kita sudah dapat ya. FOMC-nya hawkish ya. Tidak ada panduan mengenai pemotongan suku bunga yang artinya ini kapan saja ya XAUUSD siap untuk turun, teman-teman. Seperti itu ya. Cukup jelas, teman-teman ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi ya, dan juga bisa teman-teman jadikan sebagai insight untuk tradingan teman-teman di rumah yang pastinya bisa membantu teman-teman trading lebih baik lagi ya. Dan untuk teman-teman yang belum masuk ke Telegram kita, langsung klik link yang ada di deskripsi kita, teman-teman ya. Di sana saya sertakan link Telegram kita dan kita berikan juga ya informasi-informasi mengenai pergerakan harian. So, sampai jumpa di momentum berikutnya. See you guys in the next video. Salam cuan. Peace.